Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Berita TVMU edisi 3 Februari 2016. Sejumlah berita yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya adalah DPR membantah adanya upaya untuk melemahkan KPK. Pimpinan KPK menolak segala bentuk pelemahan KPK. Islamic Development Bank berkolaborasi dengan pemerintah Nigeria. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sedang digodok di Komisi 3 DPR RI menimbulkan kecurigaan publik. Namun Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo membantah kabar tersebut. Menurutnya revisi Undang-Undang KPK ini untuk memperjelas wewenang dan fungsi kinerja dari KPK. Komisi 3 DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang KPK yang juga disetujui pemerintah. Ada sejumlah poin yang dikhawatirkan dapat melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Wajar saja publik berpikir demikian, sebab anggota DPR seringkali berulah, misalnya saja belum lama ini ada kasus Damayanti Wisnu Putranti yang terlibat kasus pengamanan proyek jalan di Ambon. Sebelumnya juga ada Dewi Yassin Limpo yang terlibat kasus suap proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo membantah jika revisi Undang-Undang KPK ini sebagai upaya pelemahan KPK. Menurutnya, ini hanya untuk memperjelas wewenang dan fungsi kinerja KPK agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan khususnya masalah penyadapan. Nah, tapi menurut saya karena nih persoalan korupsi makin besar dan kelihatan kepolisian dan kejaksaan juga sudah mulai bagus, maka harus ada kemajuan daripada penanganan yang khusus ditangani oleh KPK. Mungkin kerugian yang lebih besar itu ditangani oleh KPK, tapi yang kecil-kecil serahkan kepada kejaksaan maupun kepolisian. Ya nggak ada yang signifikan ya. Soal pengaturan penyadapan kan penting juga bagi KPK agar terhindar dari abuse of power. Nah selama ini kan kita mendengar penyadapan itu dilakukan kadang atau kerap tidak sesuai dengan SOP yang mereka buat sendiri. Karena menurut saya kapan seseorang disadap itu kalau sesuai dengan SOP KPK ketika ditemukan bukti awal yang cukup dan kemudian disetujui oleh pimpinan KPK. Nah, kita bicara disetujui oleh pimpinan KPK itu berarti 5-5-nya setengah tangan karena pimpinan KPK kolektif kolegial. Tidak boleh 1 atau 2 pimpinan KPK, jadi mesti 5-5-nya taken. Bambang pun menambahkan, revisi Undang-Undang KPK ini hanya ingin merapihkan penerapan hukum dan aturan yang ada di KPK, terutama masalah penyadapan. Seharusnya ada persetujuan dari 5 pimpinan KPK untuk menentukan seseorang perlu dilakukan penyadapan atau tidak. Agar tidak terjadi lagi penyadapan atas urusan pribadi atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku terkejut mengenai perkara yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Terkait hal ini, 5 pimpinan KPK akan membela dan mengawal agar proses perkara Novel segera dihentikan. 5 pimpinan KPK berjanji akan urus perkara yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan agar berhenti dan tidak diteruskan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Ketua Pimpinan KPK Agus Raharjo dan wakilnya Laude Syarif mengaku baru mengetahui jika kasus Novel kembali dilanjutkan. Agus menegaskan, secara kelembagaan Novel Baswedan merupakan bagian dari KPK. Oleh karenanya KPK akan memberikan bantuan hukum sepenuhnya serta akomodasi saat melakukan pembelaan. Dalam persoalan ini KPK mengharapkan kepada pihak terkait agar kasus Novel ini tidak berlanjut hingga ke pengadilan. Seperti yang saudara lihat, oleh karena itu sebetulnya secara kelembagaan karena Pak Novel dulu waktu
menjalankan itu juga menjalankan perannya sebagai pegawai KPK. Oleh karena itu KPK mendukung sepenuhnya. Ya. KPK akan memberikan bantuan baik di luar maupun nanti di dalam pengadilan. Dan kita menyediakan bantuan hukum, mungkin nanti banyak pendampingnya, dan pendampingnya itu akomodasinya akan dibiayai oleh KPK. Dan kemudian kami sebenarnya masih mengharapkan ya, supaya ini tidak ke pengadilan kalau dimungkinkan. Jadi langkah-langkah yang perlu kami lakukan, mudah-mudahan sebelum itu nanti diacarakan di pengadilan, mudah-mudahan bisa selesai. Wakil pimpinan KPK Laude Syarif pun mengamini. Menurutnya 5 pimpinan KPK telah bersepakat bahwa kasus yang menimpa Novel sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPK. Oleh karenanya semua lembaga terkait seperti kepolisian dan kejaksaan bersinergi agar lebih baik. Diharapkan kasus Novel bisa diselesaikan tanpa di meja pengadilan, sehingga ke depan kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan akan lebih baik. Novel Baswedan merupakan tersangka dalam kasus penembakan tersangka pencurian sarang burung walet pada tahun 2004. Novel yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka meskipun bukan dirinya yang menembak. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Tim kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan menemukan adanya rekayasa kasus yang terjadi di Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Novel Baswedan. Saat ini Novel Baswedan menjadi tersangka di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kasus penganiayaan dan penembakan pencuri sarang burung walet hingga meninggal dunia. Senin siang kemarin, Saur Siagian bersama kuasa hukum Novel lainnya yakni Arif Maulana, Julius Ibrani, dan Leliana Santosa bertemu dengan pimpinan KPK agar kasus yang menjerat Novel untuk dihentikan. Pasalnya kasus yang menimpa Novel Baswedan dinilai penuh dengan rekayasa dan syarat dengan kriminalisasi. Gabungan advokat ini meminta pimpinan KPK untuk menjalin komunikasi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Ketua Kejaksaan Agung HM Prasetyo agar kasus Novel Baswedan tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan. Menurut Saur Siagian, dengan tetap melanjutkan kasus Novel, maka akan ada pencederaan hukum yang sungguh luar biasa. Apalagi kasus yang menjerat Novel juga telah terjadi 12 tahun yang lalu. Selain itu, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi presiden juga telah meminta untuk menghentikan kasus Novel agar tidak dilanjutkan kembali. Kenapa? Begitu saudara Budi Gunawan ditetapkan jadi tersangka, teman-teman dihidupkan kembali. Nah, oleh karenanya ini pencederaan bukan saja kepada KPK, tapi juga kepada kepolisian. Kami sebagai penegak hukum, sebagai pengacara, ketiga sahabat ini, Abraham Samad, Novel, kemudian juga saudara Bambang Wijayanto, berkas Budi Gunawan diserahkan kepada kejaksaan. Kemudian katanya kejaksaan serahkan kepada kepolisian. Pertanyaannya adalah, sekarang kasus ini posisinya sudah di mana? Sementara itu, Julius Ibrani menilai dilanjutkannya kasus Novel merupakan pelemahan terhadap KPK yang selama ini konsen memberantas korupsi. Padahal Ombudsman telah menemukan adanya maladministrasi dalam penanganan kasus Novel, diantaranya pelapor dalam kasus Novel tidak memenuhi kualifikasi, adanya penundaan penanganan yang berlarut, rekayasa dan manipulasi surat keputusan, penghukuman disiplin. Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menegaskan pihaknya akan menyiapkan penasehat hukum untuk membela Novel. Terlebih saat ini Novel masih tercatat sebagai pegawai KPK sehingga harus dibela dari upaya kriminalisasi yang dihadapinya. Jadi pimpinan juga menyadari bahwa Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. pidananya ini adalah menyangkut pribadi. Namun mereka Setelah sempat tertunda, pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Setelah tertunda selama 2 tahun, akhirnya parlemen akan segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Namun hal ini dinilai dapat mengundang resistensi dari pihak pengusaha. Parlemen akan segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Namun, belit ini mengundang protes dari para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri serta Asosiasi Pengusaha Indonesia. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia Rusan P. Ruslani, pengusaha mengapresiasi niat pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi dunia usaha keberatan dengan sumber pendanaan yang berasal dari perusahaan yang akan memberatkan dunia usaha pula. Selama ini, pelaku usaha dibebankan biaya sebesar 10,24 hingga 11,74% dari penghasilan pekerja untuk program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta cadangan pesangon yang berdasarkan penghitungan aktuaria sebesar 8%. Apabila ditambah dengan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi dalam 5 tahun terakhir sebesar 14%, total beban pengusaha bisa mencapai 35%. Atas dasar hitungan inilah, maka para pengusaha menolak belit kebutuhan papan masyarakat papah ini. Tim TV-mu memberitakan. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akhirnya memberikan hak eksklusif pada pengelola proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hak eksklusif yang diperoleh perusahaan gabungan PT Kereta Cepat Indonesia Cina berupa jalur trase dan jaminan hukum. Dengan pengakuan eksklusif ini, maka trace kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh dimasuki kereta lain. Hak ini sesuai dengan permintaan pihak KCIC sebelumnya. Jonan beralasan, sebagai pihak yang membangun proyek ini KCIC wajar mendapatkan hak eksklusifnya. Poin lainnya yang Jonan tegaskan terkait konsesi adalah mengenai jaminan. Mantan Direktur Utama Kereta Api Indonesia ini mengatakan, tidak ada jaminan yang diberikan dalam kaitan penggunaan APBN. Jaminan akan diberikan terkait kepastian hukum. Selain itu, hak eksklusif lainnya adalah konsesi proyek ini akan berlangsung selama 50 tahun sejak konsesi diberikan bukan ketika proyek selesai. Akibatnya konsorsium akan terancam merugi jika proyek tersebut molor karena alasan-alasan hukum. Tim TV-mu memberitakan. Untuk menyiasati tingginya harga pangan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta rakyat miskin agar mengurangi makan nasi. Serikat Petani menilai komentar Puan sangat tidak bijak. Ketua Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragih menyarankan pemerintah seharusnya memberi sosialisasi serta alternatif sumber makanan pokok jenis lainnya yang tak melulu beras. Henry menambahkan sosialisasi alternatif pangan bukan terbatas pada rakyat miskin, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Mereka bisa memanfaatkan sumber makanan pokok yang lainnya selain beras. Menurut Henry, ungkapan Asbun Puan merupakan indikasi kegagalan pemerintah mengubah pandangan masyarakat terkait sumber karbohidrat selain beras. Padahal masih banyak sumber pangan lainnya seperti umbi-umbian. Tim TV-mu memberitakan. Dalam sepekan ke depan, potensi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia akan semakin meningkat, khususnya di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara. Tingginya curah hujan ini dikarenakan adanya tekanan rendah di utara Australia yang memberikan pengaruh tidak langsung karena awan hujan akan terbentuk semakin banyak. Memasuki bulan Februari 2016 ini, sebagian wilayah Indonesia sedang dalam masa puncak musim hujan. Kondisi atmosfer juga menunjukkan berbagai fenomena mendukung pembentukan awan hujan yang lebih intensif dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini ditandai dengan adanya angin dingin yang cukup kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan dalam sepekan ke depan potensi curah hujan yang cukup tinggi akan terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Tingginya curah hujan ini akibat adanya tekanan rendah di wilayah Australia bagian utara yang berpengaruh terhadap awan hujan yang semakin banyak terbentuk. Hal itu mengakibatkan munculnya curah hujan yang cukup lebat yang terjadi di Kepulauan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Hal ini juga mengakibatkan potensi adanya angin kencang dan hujan es yang akan melanda wilayah tersebut. Sementara untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, peningkatan curah hujan dalam sepekan ini akan berpeluang terjadi pada pagi dan sore hari dengan intensitas sedang. Guna mengantisipasi hal tersebut, BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai peluang cuaca ekstrim, terutama bagi wilayah yang rawan terdampak pada kejadian banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang di daerah dataran tinggi, serta fenomena lain yang bersifat merusak. Terutama kepada seluruh pengelola dan pengguna jasa transportasi baik darat, laut maupun udara, agar lebih siaga dan selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui BMKG setempat dan tidak memaksakan ketika kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi berpeluang terjadi di sepanjang jalur perjalanan. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Guna mengantisipasi terjadinya banjir pada musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada bulan Februari ini, sebagian mesin pompa air yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berfungsi dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah menginstruksikan kepada para lurah untuk mengganti pompa yang rusak dengan pompa yang baru. BMKG memprediksi puncak musim penghujan akan terjadi di akhir bulan Januari hingga awal Februari 2016 ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan antisipasi banjir di wilayah DKI sejauh ini telah berjalan baik. Hal itu terlihat dengan berkurangnya titik-titik banjir di wilayah DKI selama beberapa hari memasuki musim hujan. Namun, Ahok menyayangkan dengan masih adanya beberapa pompa air penyedot banjir yang tidak berfungsi alias rusak. Oleh karena itu, Ahok meminta agar para lurah mempersiapkan diri menghadapi puncak musim hujan yang sudah di depan mata. Salah satu faktor utama dalam menghadapi musim penghujan yaitu ketersediaan pompa air di tiap-tiap wilayah. Tim TVMU memberitakan. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah memberangkatkan para peserta umroh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Dalam rangka menyongsong Muktamar Nahdlatul Aisyah yang ke-13, pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kota Yogyakarta menggelar seminar nasional kepenulisan. Pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah atau PDNA Kota Yogyakarta menggelar seminar nasional kepenulisan. Acara ini digelar guna menyemarakan songsong Muktamar Nahdlatul Aisyah ke-13. Seminar nasional kepenulisan ini digelar di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Kota Yogyakarta. Ini dalam rangka acara Songsong Muktamar ke-13 Nahdlatul Aisyah. Selama 4 tahun kan diadakan muktamar seperti itu di Ortom. Yang hadir tamu undangan itu ada PDPM, Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fahrudin, kemudian ada mahasiswa yang jadi peserta, mahasiswa dari universitas ya UAD, ada UGM, UNY dan lain-lain. Selanjutnya, Rina Luciana menambahkan bahwa acara ini bertujuan guna mengembangkan kreativitas remaja dan meningkatkan gemar menulis bagi remaja. Tujuan acara ini untuk mengembangkan kreativitas remaja yang cerdas, remaja yang membawa perubahan di Indonesia seperti itu, dan juga meningkatkan tingkat kepenulisan yang ada di remaja, meningkatkan daya baca juga pada remaja dan mahasiswa seperti itu.
Diharapkan acara ini dapat menciptakan penulis-penulis muda di Indonesia pada umumnya dan di kalangan Muhammadiyah pada khususnya. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, masyarakat menyambut gembira ibadah umroh yang diberangkatkan gratis oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sungguh tak disangka oleh Siti Mufalika dan beberapa orang lain dapat menjalankan ibadah umroh secara gratis. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah melepas jemaah ibadah umroh di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Acara ini digelar di sela-sela kajian inspirasi Ahad pagi. Siti Mufalikah adalah salah seorang jamaah umroh yang dibiayai oleh Amin Rais dan 3 orang lainnya dibiayai oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah sangat luar biasa, yang tidak pernah saya impi-impi, yang selama ini saya impi-impi akhirnya datang juga. Allah memanggil saya dilewatkan Bapak Amin Rais. Siti Mufalikah berharap umroh ini dapat bermanfaat bagi keluarga dan jamaah lainnya. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Guna melestarikan kawasan sungai, relawan Kali Code bekerjasama dengan MDMC menggelar susur Sungai Code. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kawasan sekitar sungai dan membentuk kepedulian warga terhadap sungai dengan tidak membuang sampah di kawasan sungai. Relawan Kali Code bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC menggelar susur Sungai Code. Penyusuran Sungai Code ini dimulai dari sisi utara wilayah Gemawang dan berakhir di Museum TNI Angkatan Udara Ngoto. Terdapat beberapa kegiatan di sela susur sungai ini antara lain rafting, dan penanaman pohon asam di sekitar Sungai Code. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kawasan sungai untuk membentuk kepedulian terhadap sungai. Susur Sungai Code kali ini diikuti tak kurang dari 60 orang yang terdiri dari akademisi, komunitas lingkungan, komunitas kemanusiaan, dan instansi pemerintahan. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan sejumlah peristiwa mancanegara yang dikemas dalam Kilas Internasional. Sajian ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya beserta kru TV-mu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Development Bank berkolaborasi dengan pemerintahan Nigeria dan membuat perencanaan untuk pembangunan Nigeria Utara. Kemiskinan di wilayah tersebut harus ditangani dengan ketersediaan pendidikan, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Bank Al-Bilad Saudi mencari kesempatan untuk meningkatkan penghasilannya dengan mengajukan peningkatan modal melalui saham-saham bonus. Bank tersebut berencana meningkatkan modalnya 20% lebih besar dari 5 miliar real menjadi 6 miliar real. Nasdaq Dubai membuka jaringan kepada MCDR Mesir yang hasilnya membolehkan investor-investor Mesir untuk berinvestasi menggunakan pound Mesir sebagai alat tukar di pasar Nasdaq. Pembukaan jaringan ini merupakan sebuah langkah menuju fasilitas pencatatan ganda untuk kedua negara. Hari Hijab Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Februari awalnya adalah kegiatan di mana perempuan-perempuan non-muslim New York diajak untuk mencoba hijab tahun 2013 silam. Memasuki tahun keempatnya, HHS diikuti peserta-peserta lintas benua, terutama oleh peserta yang mengikutinya melalui jejaring sosial.